jika ada trauma tusuk. Nah, trauma tusuk betul. Nah, trauma tusuk, syukur-syukurnya kalau pisaunya masih ada tertancap ya. Tapi lebih baik tertancap dong. Baik tertancap. Jangan diambil ya. Jangan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Dokter Talk edisi SMF Bedah RSUD Dr. Haji Moh Ansari Saleh Banjarmasin. Gimana kabarnya hari ini Sobat Sehat? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan mungkin yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Karena dalam hal apapun menjaga kesehatan itu penting banget gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tema yang menarik banget. Tentunya bersama saya Syarifah Nanas yang akan mengulik nih terkait dengan tema pembahasan gitu. Mungkin buat sobat di rumah yang belum pernah dengar tema hari ini gitu ya, pasti bakal dapat insight baru. Nah, selain itu juga acara ini bukan hanya ditujukan untuk para medik ya, tapi juga kepada masyarakat di rumah, masyarakat di luar sana gitu, biar bisa mendapatkan wawasan yang baru gitu ya. Oke, kali ini tentunya aku nggak sendiri nih ya, Sobat Sehat, sudah bersama dengan Dr. Wahyu Purnama Putra SPB atau ya. Dr. Putra. Halo Dok. Halo Mbak Nanas. Oke, kabar baik ya Dok ya? Pasti dong, tentu. Oke, nah kita pengen ngebahas terkait dengan trauma abdomen. Nah, mungkin kalau trauma aja gitu ya, masyarakat mungkin tidak asing nih Dok. Udah tapi banyak ya? Udah banyak gitu ya. Trauma apa nih? Trauma percintaan kayaknya. Nah, kalau trauma abdomen mungkin beberapa kayak apa sih gitu ya, penanganannya gimana gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita awali dengan ini sih Dok, alasan kayak kenapa sih trauma abdomen ini kayak penting banget dibahas gitu. Kenapa dokter memilih untuk ngebahas trauma abdomen? Nah, silakan Dok. Iya, Mbak Nanas, makasih banyak ya. Terima kasih Mbak Nanas. Pada kesempatan ini biasanya sih udah banyak ya kalau trauma perut tuh pada anak-anak sekarang. Tapi bukan sakit hati ya kan karena tinggal pacar, tapi ini benar-benar trauma nih, benar-benar trauma yang sesungguhnya gitu ya Dok ya. Oke. Nah, trauma sendiri sebenarnya karena ada gaya ya, jadi tekanan ataupun apa yang dampak besar pada area tertentu. Dan pada hari ini memang daerahnya sih daerah perut. Kenapa sih kok bahas trauma abdomen pada hari ini ya? Memang pertama memang kita ketahui kasusnya lumayan banyak, nggak lumayan banyak sih, cukup banyak gitu. Gimana Dok? Banyak banget gitu ya? Banyak banget. Oke. Ya Pak, karena kalau kita tahu di daerah-daerah kita, khususnya di Indonesia atau di Provinsi Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin tercinta ini, kecelakaan lalu lintas juga cukup banyak ya. Cukup tinggi ya Dok ya, betul. Cukup tinggi dan bukan hanya kecelakaan lalu lintas juga pada trauma, misalnya mohon maaf ada kejadian baku hantam nih, nah itu juga banyak trauma tusuk pada abdomen. Nah, lalu lintas, trauma apapun yang mengenai daerah perut ini banyak kejadiannya dan banyak kita tangani di Rumah Sakit Ansari Saleh ini. Selain itu yang kedua juga tata laksananya ya. Jadi kadang-kadang kalau emang terbentur di perut ini kita darah gini ini benar-benar bingung kadang-kadang ini memang sudah adakah organ dalamnya yang kena ataukah memang hanya memar aja di dalam, dan kadang-kadang misdiagnosis. Jadi memang ini udah pendarahan tapi kadang-kadang kita nggak tahu kalau sebenarnya itu sudah parah. Dan kadang-kadang kalau orang di rumah juga ini nggak apa-apa, hanya memar biasa aja, dikompres biasa gitu ya Dok. Dikompres biasa aja. Ternyata di rumah kok pucat ya orangnya. Kok orang udah keringat dingin, kok udah mulai lemas, sadar menurun. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau definisinya sendiri nih Dok terkait dengan trauma abdomen, itu apa sebenarnya? Ya, tadi itu saya bilang bahwa trauma abdomen itu memang ada gaya ya, ada mekanisme tertentu di mana ada gaya yang besar, bisa menghantam, bisa ada menusuk juga di daerah abdomen. Dan perut ini kan bawah ya, ada kalau secara medis ada diafragma sampai di bawah daerah pelvis itu. Dan tentunya abdomen itu dalamnya isinya banyak organ. Nah, jadi ada hati, ada limfa, ada usus besar, usus halus, ada empedu, bawahnya lagi ada pembuluh darah, kompleks ya, macam-macam. Itu darah depan, bisa dari belakang, nanti akan dibahas oleh
dokter urologi daerah retronya. Dan ada juga perut ini juga di daerah ini tulang panggul. Tulang panggul itu juga masuk bagiannya ya dok ya? Ini juga termasuk. Oh. Namun nanti akan dijelaskan lagi sama dokter ortopedinya. Nah, memang kompleks ya. Jadi ada di daerah sini ada buli-buli, ada kandung kemih ya. Kalau itu juga bisa terdampak juga. Jadi macam-macam. Nah, kita bisa lihat kalau evaluasinya itu secara abdomen dibagi menjadi 9 kuadran. Kita bisa lihat di gambar ya. Kalau di gambar ini memang dibagi 9 kuadran secara medis, ada namanya right hypochondriac region, ada epigastric region, ada left hypochondriac region. Ini bagian atas ya. Bagian atas dulu nih ya berarti ya. Benar. Kemudian kalau bagian tengah juga dibagi menjadi 3. Ada right lumbar region, umbilical region, dan left lumbar region. Dan baru bagian bawah ya dok ya. Ada right iliac region, hypogastric region, dan left iliac region. Nah, jika nih kita ada trauma di situ, kira-kira itu kita ada proyeksi ya, ada gambaran. Kalau ada di bagian kanan, misalnya hantam, kena bagian kanan, nah, memar bagian kanan, mungkin bisa kena livernya tuh. Mungkin bisa kena ada empedunya di situ, ada usus halus di situ. Kalau bagian tengah, bagian besar nih, kemungkinan ususnya yang terkena. Jadi dengan adanya pembagian 9 ini, kira-kira kita bisa setidaknya memproyeksikan ya kemungkinan gitu ya dok ya, bagian mana yang terkena gitu organ ya dok, mana ya. yang kenal, jadi kita bisa tahu sebelum kita evaluasi, oh kemungkinan daerah sini yang terkena gitu. Ini pengetahuan dasar lah ya, dok ya, yang perlu diketahui gitu ya dok. Benar, ini bagi para orang-orang baik. Maksudnya orang-orang baik gini, masyarakat ada lah, pasti kan ada orang yang kecelakaan kah, ada orang yang terbentur di ruang di pekerjaan itu, misalnya di proyek ya, jatuh dari ketinggian gitu ya, atau apapun kebentur dengan alat berat di daerah perut, kemudian ada memar dan yang lain, saya bisa tahu oh daerah sini nih gitu loh, gawatnya daerah sini nih gitu. Nah, untuk pengetahuan dasar pada orang-orang baik yang ada di Banjarmasin. Secara pastinya sederhana. Dia kan menolong orang itu. Iya, gitu. betul. Pastinya secara sederhana ada kemungkinan dan tahu kemungkinan organ mana gitu ya dok ya yang terkena gitu. Dilihat dari memar yang ada di bagian perut gitu ya dok ya. Tapi kalau jenisnya nih dari trauma abdomen sendiri itu apa aja sih? Ya, jadi memang kalau trauma abdomen trauma abdomen ini dibagi jadi 2 ya, jadi 2 terminologi, maaf. Jadi memang satu bisa karena trauma tumpul. Trauma tumpul ya, jadi hantaman yang keras di seluruh area perut gitu ya, atau daerah tertentu hantaman ya dok ya, keras gitu, gaya keras. Atau yang kedua itu tusuk. Trauma tusuk ini jadi 2 juga. Trauma tusuk ada trauma bacok, trauma macam-macam ya. Ada trauma tusuk, trauma sayat gitu kan. Ada yang kedua juga trauma tembak. Trauma tembak. Tembak ini juga masuk dalam kategori trauma tusuk. Nah, itu kan juga apalagi area perut ya. Nah, itu jadi concern. Secara signifikan yang membedakan apa sih dok, trauma tumpul dan trauma? Mekanismenya. Jadi kalau memang ini, jadi saya agak dalam dikit menjelaskannya bahwa kalau trauma ini secara mekanisme sakitnya itu bagi 2. Jadi karena satunya itu karena gaya hantam ya, atau jika di dalam ini organ-organ solid seperti hati, terus kemudian limfa, itu akan jika kena tusuk misalnya, nah itu akan lebih ke arah keluar darah ya, bleeding, pendarahan, dan akibatnya shock. Jadi dalam perut kan kelihatan ya Mbak ya, kita dalam perut nggak tahu isi dalam perut. Jika organ-organ solid kena pisau atau kena hantapan dan pecah, lebih banyak ke perdarahan. Sehingga shock, sehingga gejalanya ya tangan jadi dingin, tensi jadi turun, ya kemudian sudah mulai hilang kesadaran, ya moga-moga nggak sampai segitu jauhnya, tapi mulai gejala kayak pucat lah, mulai lemas lah itu. Itu trauma tusuk ya dok ya? Enggak, trauma pada organ solid. Solid, Kalau trauma tusuk atau tumpul pada organ berongga seperti usus, jadi ada rongga gitu ya. Kalau pada trauma tumpul, hantaman yang besar, nah menyebabkan
gaya yang besar kan, sehingga ruptur organ berongganya, ruptur itu pecah gitu lah ya. Jadi misalnya usus gitu karena hantaman yang tinggi tiba-tiba pecah, kemudian jeleknya adalah dalam usus ini kan ada ini ya, makanan, nutrisi, betul. dia akan keluar ke dalam rongga perut. Dan lama-lamanya jadinya bukan pendarahan cenderung, tapi lebih ke arah infeksi. Jadinya peritonitis atau bilang radang dari rongga abdomen dan jadi sepsis, jadi menyebar tuh ke seluruh tubuh untuk infeksinya, dan itu lebih ke arah infeksi yang akan menurunkan kondisi pasien itu. Lebih kepada infeksi ya. Ya, baik. jadi memang secara mekanisme itu dari secara terminologi sakitnya. Kalau secara mekanismenya ya jadi dua, tumpul dan tusuk. Gitu kira-kira. Tapi mekanisme secara umum tentunya berbeda ya dok ya, antara trauma tumpul dan juga trauma tusuk tadi. Ya, jadi kalau misalnya trauma tusuk ini pendekatannya berbeda ya. Kalau trauma tumpul ini kita biasanya pada jatuh dari ketinggian, kecelakaan gitu kan. Nah, biasanya dia akan terlihat tuh memar. Memar kita mungkin bisa lihat di gambar nanti ya. Jadi kayak warnanya kemerahan, warna keunguan di dalam perut itu. Artinya tentu ada, kita curigai ya. Bukan tentu juga, bukan pasti juga. Belum fix lah intinya Belum gitu fix ya dok lah ya. Oke. Tapi dicurigai. Tapi dicurigai lah ada sesuatu di daerah rongga abdomennya. Dan pada ini kita masih perlu kita tindak lanjutin lagi, maksudnya kita cari lagi kenapa nih, ada apa di dalamnya, apa benar-benar ada pendarahan kah, apa ada benar-benar ada kebocoran tadi itu ya, nanti kita evaluasi. Jadi hantaman yang keras, dan itu bisa terjadi dua hal tadi, karena hantaman yang terbayang trauma tumpul ya, karena kita blend, kita nggak banyak tahu nih tumpul gitu, organ mana aja yang bisa kena. Nah, itu bisa kalau kena pada organ solid tadi juga bisa pendarahan, dan kalau juga pada usus juga bisa bocor. Keluar jadi gitu ya. bisa jadi pendarahan dan bocor di satu rongga abdomen secara bersamaan, dan itu sangat berbahaya dan lebih kompleks. Oke, itu trauma tumpul. Kalau trauma tajam, nah ini sementara yang klasik dulu, jadi pada pisau. Kalau pada pisau ini sama tusuk apapun ya, pisau atau segala yang lainnya ini, biasanya kita tahu daerahnya. Misalnya dia ditusuk gitu kan, tusuk di daerah perut tengah gini, mau kemungkinan usus gitu kan, ada kemungkinannya usus. Nah, kita bisa tahu tuh organnya, kemudian kemungkinan akan ada panjangnya nih ya, panjang dari tusukannya, kedalaman tusukannya juga. Bisa diketahui gitu ya dok, maksudnya kayak dikira-kira gitu bisa ya dikira-kira. Dan biasanya ada dua hal ya, kita lihat di gambar ini. Kalau misalnya luka tusuk, bersyukurlah ya kalau luka tusuk tapi nggak berkali-kali nih, sekali aja tusuk gitu ya, terus kemudian pisaunya masih di dalam perut, nah itu mungkin kita bisa lebih mengkondisikan. Tapi yang lebih bahaya lagi kalau tusuk lepas berkali-kali. Nah, itu lebih bahaya ya dok, lebih kompleks ya. Karena itu pasti terjadi pendarahan ya dok ya. Udah bocor, pendarahan di mana-mana, dan itu akan lebih kompleks ya. Kita banyak trauma multi. Dan yang kedua juga bacok misalnya ya, atau sayatan gitu kan dalam lukanya sehingga ususnya terburai. Nah, misalnya saya nggak ngasih gambar yang terlalu ekstrim asli ya dok ya, takut juga nanti pemirsa di rumah. Ya, ini secara ini ya gambarnya aja, ilustrasi lah ya. Jadi ususnya terburai gitu di dalam perutnya, itu juga rawan untuk terjadi infeksi, ada pendarahan yang pasti akan keluar gitu ya. Sehingga nanti saya juga ajarkan cara untuk menutup sementara dan merujuk ke rumah sakit trauma terdekat. Jadi hati-hati pada trauma tusuk ini ya, trauma tusuk tajam ataupun trauma tusuk yang ususnya terburai. Dan ada satu lagi nih. Nah, kita lihat di gambar juga. Jadi kalau pada bedanya trauma tusuk sama trauma gunshot atau tembak ya. Oh ya, oke. Kalau trauma tusuk andai kata satu ya, satu sekali tusuk lah ya dok. Kita tahu proyeksinya, misalnya kita di perut kanan atas tadi, berarti kita kemungkinan tuh liver tuh ya kan, hati. Kita tahu proyeksi. Tapi pada kalau peluru gunshot gimana tuh? Dia bisa apa ya, pecah gitu ya. Aduh.
Jadi tembak kemudian arahnya bisa ke Mana-mana ya? mana-mana. Oh. Dan juga ada apa namanya? Berarti lebih daya sulit, ledaknya. lebih susah diprediksi ya, Dok, Lebih ya, susah untuk diprediksi. kemungkinannya gitu. Benar ya, itu juga tergantung dari jenis tembak, Pelurunya juga jenis gitu ya. pelurunya, kemudian pistolnya pakai tembak yang apa, jaraknya, jarak jauh, jarak dekat, kemudian berapa kali tembakan. Nah, itu juga kompleks ya kalau itu saya rasa. Oke, lebih kompleks gitu ya. Nah, kalau trauma tumpul dalam kehidupan sehari-hari mungkin yang pernah dokter temukan pasien yang datang karena trauma tumpul yang berakibat dari kehidupan sehari-hari, biasanya itu aktivitas apa, Dok? Iya, makasih banyak, bagus sih. Jadi saya sharing pengalaman juga ya. Jadi kalau trauma tumpul ini agak hati-hati. Jadi kita nggak bisa meremehkan, ada jejak, oh nggak apa-apa nih, kompres aja. Iya, betul. Atau nanti aja lihat gitu kan. Nah, lebih baik kita mencurigai terlebih dahulu lah, mengobservasi atau medisnya itu kita observasi tuh, kondisi klinisnya itu. Nah, saya pernah dapat pasien juga yang saya bilang peritonitis ya. Jadi datang dengan kecelakaan, usia muda, kecelakaan, jatuh, kena pembatas jalan, kemudian terpental, kena bagian perutnya. Terbentur gitu Terbentur ya, Dok, ya. Nah, waktu di IGD kita periksa macam-macam kan, nanti saya jelaskan alurnya. Nah, kita lihat hasil pemeriksaannya, kita USG, ada hasilnya ada pendarahan dalamnya. Nah, tapi kalau dari pendarahan kita nggak tahu tuh darah atau apa ya. Sementara saya cek darah rutin, HB atau kadar hemoglobinnya bagus. Jadi bukan shock nih pasiennya, maksudnya bukan karena pendarahan nih gitu loh. Nah, itu setelah hari kedua, hari ketiga. Nah, kita tahu ternyata leukositnya tinggi, ternyata jadinya peritonitis. Jadi yang kategori 2 tadi itu, jadi ada ruptur organ berongga, usus. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk operasi laparotomi, kita buka. Memang temuannya adalah ususnya yang bocor. Jadi hantamannya keras, kemudian usus halusnya robek ya, sehingga sisa-sisa makanan itu keluar dalam rongga perut. Untunglah kita segera operasi, kita cuci, kita jahit, kita repair dengan baik, dan pasiennya sembuh, selamat dan pulang. Oke, itu salah satu dampak kalau kita terlambat ya, Dok, memeriksakan trauma tumpul yang ada di bagian perut juga gitu. Ya, memang trauma tumpul ini bukan susah, tapi perlu ekstra hati-hati. Nggak bisa sekali lihat, oh bukan, nggak selesai atau aman gitu. Perlu kita ikutin. Oke. Jadi masyarakat ini, sobat sehat di rumah, kalau misalkan memang terjadi benturan misalnya trauma tumpul ya di bagian perut gitu. Nah, langkah utama yang memang harus mereka lakukan itu seperti apa, Dok? Nah, oke. Saya jelaskan dulu ya. Kalau misalnya kita tahu trauma tumpul abdomen, yang pertama adalah kita perlu tahu namanya mekanisme of injury dulu. Mekanisme injurinya. Jadi memang dia itu dari, kalau misalnya datang, dengar gitu ya, atau melihat, atau tahu, atau tetangganya cerita, oh habis kecelakaan gitu kan. Setidaknya ada gambaran kecelakaannya kayak gimana. Kronologinya gitu ya, Dok ya. Lah, atau misalnya kecelakaan kerja, kena hantaman berat di daerah perutnya. Kita harus tahu detail banget. Contohnya kayak gini, Anda katanya kecelakaan, datang. Mungkin dari saksi di daerah sekitar, kecelakaannya gimana, mungkin dia kecepatan tinggi, kemudian dia menghantam mobil yang sedang parkir. Nah, daerah mana tuh yang kena semua, kemudian apakah dia terpelanting apa enggak, kemudian apakah dia terbentur dengan benda tumpul lainnya di sekitar. Nah, itu lebih bagus kalau kita detail, karena kalau kita tahu, kita bisa memikirkan proyeksi tadi itu area mana nih yang kena dan gimana nih. Nah, maka itu penting banget. Jadi kalau kita andai kata itu merujuk ke rumah sakit atau bawa tetangganya atau bawa siapa ke rumah sakit, bagusnya dijelaskan bagaimana detail kecelakaannya, ataupun kecelakaan kerja juga. Misalnya ada yang kena benda berat di apa ya, pekerjaannya, misalnya eskavator atau apa, itu juga
dijelaskan detailnya seperti apa. Kalau trauma tusuk juga sama. Berapa kali tusuk, jam berapa kejadiannya, pisaunya ini apa. Kalau ada barang buktinya biar kita tahu seberapa dalamnya. Itu akan memberikan kita itu data yang bagus ya untuk kita analisis. Gitu. Jadi kemungkinan kalau misalkan kronologinya tidak detail apa dok? Kemungkinannya nah itu jadi kita agak susah. Sulit gitu ya jadinya untuk mengetahui atau memperkirakan gitu ya dok ya? Tentunya jadinya ya agak ya jadinya lebih harus ekstra lah. Kita harus menanya lebih lama lagi, memastikan lagi. Dan tentunya kalau misalnya kita trauma ini ya, guideline-nya dari Amerika jadi pakai ATLS, Advanced Trauma Life Support ya. Jadi memang dia itu diajarkan. Jadi memang pada trauma secara umum kita harus melihat dari airway, breathing, circulation, dan disability. Jadi dari atas kita semua. Jadi trauma abdomen kecelakaan nggak semua hanya fokus pada perutnya aja nih. Tetap semuanya dievaluasi secara umum dari airway-nya, dari saluran nafasnya, dari dadanya, sesak apa enggak. Karena secara evaluasi, secara umum kita harus evaluasi, dan secara lokal abdomen kita harus evaluasi. Oh, berarti secara keseluruhan gitu ya? Benar. Nah, kemudian kalau dari perutnya sendiri kita ada infeksi gitu ya. Kita lihat dulu, inspeksi itu kita lihat ada jejas enggak, kayak trauma tusuk itu di mana letaknya apa enggak, letaknya di mana, berapa tusukan. Kita lihat dulu yang kita bisa lihat dulu. Kemudian kalau kita palpasi, kita raba, ada nggak nyeri ya. Kadang-kadang kalau ada jejas di sini terus kita tekan terus dia kayak nyeri gitu ya. Nah, itu mungkin kita harus hati-hati. Maksudnya kita harus mawadi ada sesuatu di dalam tuh. Harus hati-hatilah untuk evaluasinya. Dan banyak pemeriksaan selanjutnya. Kemudian nanti dalam pemeriksaan ejang ya, bantuan biasanya kita memerlukan USG karena itu lebih sifatnya lebih cepat dan inisial untuk memperkirakan itu ada pendarahan nggak, ada cairan nggak, bukan pendarahan atau nggak ada pendarahan, maaf saya koreksi. Jadi ada cairan apa enggak, itu yang penting. Dan gejalanya sih biasanya orang itu macam-macam ya kalau trauma ya. Saya bilang tadi itu kalau udah ada yang pucat, udah mulai jari-jarinya udah mulai dingin gitu ya dok ya. Kemudian nadinya itu udah mulai tinggi. Nah, harus hati-hatilah dengan itu. Oh, oke. Itu paramedik depan udah pasti tahu. Dan itu penanganan utamanya memang lebih baik disegerakan ya dok ya? Kita tahu tanda-tandanya, kita tahu gejalanya, dan saya harap sih lebih perhatian ya mungkin. Jadi bukan mencempelekan trauma tubuh ya nanti aja, tapi lebih hati-hati aja karena kita nggak tahu di organ itu ada sesuatu yang berjalan atau proses berjalan seperti kayak tadi proses infeksi tadi itu. Kita nggak tahu kalau udah pecah kemudian akhirnya biasanya 2-3 hari atau udah lama baru kelihatan tuh infeksinya, gejala-gejalanya udah mulai muncul. Jadi kalau yang infeksi itu nggak langsung ya, nggak seketika itu akan muncul. Beda sama pendarahan. Kalau pendarahan langsung akan kelihatan dalam beberapa jam akan kelihatan. Kalau infeksi nggak bisa langsung. Oh, berarti trauma tumpul itu ketika terjadi benturan keras misalnya gitu ya, tidak langsung memar ya dok ya? Kayak perlu waktu gitu nggak sih dok atau gimana kalau sih? memarnya bisa gejalanya, cuma karena dia ada dua ya gejalanya, ini pendarahan atau karena bisa infeksi. Betul. Kalau pendarahan mungkin bisa seketika itu kelihatan dalam 2 jam 3 jam itu akan muncul ya. Tapi kalau pada yang infeksi, nah itu nggak bisa langsung 2 jam 3 jam, bisa 1 hari ke depannya. Jadi bisa 6 jam, bisa 12 jam baru akan muncul gitu loh. Oh, berarti perlu waktu lah ya kalau misalkan itu infeksi gitu ya dok ya. Kalau pendarahan sudah pasti langsung gitu, kelihatan gitu ya. Dan nanti jika ada trauma tusuk. Nah, trauma tusuk betul. Nah, trauma tusuk ya masyarakat harus ngapain tuh? Gimana tuh dok? Syukur-syukurnya kalau pisaunya masih ada tertancap ya. Tapi lebih baik tertancap dok? Baik tertancap. Jangan ditarik gitu, jangan dicabut. Tarik. Nah ya, makasih Mbak. Jadi kalau pesan masyarakat jika memang ada korban tusuk terus lari, biasanya kan ada tuh ya, tusuk terus lari. Jangan diambil ya. Jangan diambil, oke. Lebih baik masih stay di situ. Oh. Nah, nanti langkah-langkah saya tahu lebih baik dipakai sesuatu kalau ada sesuatu yang bisa memfiksasi lebih ibaratnya biar pisau itu nggak gampang gerak lah. Apa-apa itu yang memfikskan kalau ada kasa atau ada
kain yang bersih ya, tempel di kanan kirinya pisau itu, kemudian di lakban atau di apapun, ibaratnya biar pisau itu lebih tetap di situ. Tidak bergerak. Nah, ya bergerak, kemudian segera rujuk ke rumah sakit trauma terdekat ya. Dan kalau memang tadi itu ada usus yang terburai, nah bagusnya juga ada apapun benda yang bersih ditutup ya kan, diplester, kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat. Apa tuh dok? Kain boleh pakai kain? Ya kalau lebih baiknya pakai apa tuh misalnya? Ya kalau misalnya apa ya yang steril lah. Gitu. Kasa gitu ya dok ya? Ya kasa yang membagi, tapi kan di daerah di jalan darurat gitu misalnya. Ya apapun itulah. Untuk lebih bagus ditahan. Yang penting dan bersih ya. Dikirim ke rumah sakit. Nanti itu akan mengurangi infeksi, dan segera dikirim ke rumah sakit itu lebih bagus karena ada golden periodnya. Begitu. Jadi biar nggak infeksinya lebih kalau semakin lama delaynya maka akan semakin jelek nih. Aduh. Kalau semakin cepat Anda merujuk ke rumah sakit akan semakin bagus. Untuk kasus-kasus yang tadi ya. Dan memang ada pertanyaan juga, kenapa dok ada nggak kapan sih operasi sama kapan nggak operasi gitu misalnya. Nah kalau tadi itu kalau trauma tumpul misalnya, tapi dengan kondisi shock, artinya tensinya turun, pucat, dan atau namanya hemodinamiknya nggak stabil, ya memang kita harus operasi. Ataupun tadi yang ususnya terburai keluar, atau trauma tusuk yang hemodinamiknya nggak bagus, trauma tusuk jelas sudah ya, harus dieksplor sedalam apa. Nah itulah banyak macam-macamnya kira-kira Mbak. Luar biasa, artinya penyebab dengan kronologi yang detail itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat diperlukan gitu ya dok ya, agar tidak salah dalam menganalisa begitu ya dok ya. Ini perbincangan kita sangat luar biasa nih dok, ini pengetahuan baru juga buat saya pribadi, buat sobat sehat juga tentunya nih ya. Tapi sebelum kita mau minta himbauan nih dari dokter terkait dengan pembahasan kita di hari ini, aku ingin kasih tahu sobat di rumah gitu ya, mungkin ini tertuju untuk dokter intensif, dokter umum, dokter IGD, atau mungkin yang dokter yang di puskesmas juga gitu ya, bahwasanya terkait dengan hal ini akan ada seminar dan workshop dok ya, yang ini terkait dengan manajemen and treatment multiple injuries, di mana ini akan diselenggarakan di bulan Desember nih ya, di tanggal 8 sampai 9 Desember hari Jumat dan juga Sabtu nih. Jadi mungkin tertuju dengan dokter-dokter yang sudah saya sebutkan ya dok ya. Kalau tadi kan hanya untuk masyarakat umum, para medik ya. Kalau dokter umumnya pasti kita akan berbicara lebih ilmiah lagi, lebih spesifik, lebih dalam lagi untuk lebih lengkap gitu ya dok ya. Baik, jadi sobat sehat di rumah bisa cek informasinya lebih lanjut di Instagram @smfbedah Ansal Banjarmasin ya. Dok, sebagai penutup deh, boleh dong kasih himbauan kepada masyarakat gitu ya terkait dengan pembahasan kita di hari ini. Silahkan dok. Iya, yang pertama pada trauma abdomen ini jangan diremehkan ya. Kalau Anda tahu dan orang-orang sekitar Anda tahu, dan mungkin Anda sudah melihat ini dan lebih mawas diri, maka begitu Anda tahu, Anda akan tahu penanganannya, dan Anda mungkin lebih cepat untuk merujuk ke rumah sakit trauma dekat. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih dokter Terima kasih banyak atas perbincangan sangat luar biasa. Dan sobat sehat, itu dia perbincangan kita ya, tentunya memberikan edukasi kepada kita sebagai masyarakat dan juga menambah wawasan juga untuk kita nih ya. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Kita bakal ketemu lagi nanti mungkin di beberapa episode selanjutnya ya dok ya. Terima kasih. Nanas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat sehat.